Mereka bukan sekadar pejuang. Mereka adalah badai yang membuat musuh ketakutan bahkan sebelum pedang terhunus. Inilah kisah 7 sahabat paling berani, yang keberaniannya mengguncang bumi dan langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, hari ini kita akan menjelajahi kisah nyata yang menggetarkan jiwa. Tentang 7 sosok luar biasa. Sahabat Nabi yang keberaniannya membuat musuh tak sanggup berkedip. Siapkan hati kalian, karena kisah ini akan mengguncang iman kita hingga ke dasar. Sahabat semua, hari ini aku ingin membawa kalian dalam sebuah perjalanan jiwa yang luar biasa. Tentang 7 sosok sahabat yang keberaniannya membuat musuh terdiam membatu, bahkan tak berani mengedipkan mata saat bertemu mereka. Sebuah kisah penuh kejutan, penuh getaran iman yang akan membuat kita semua terhentak, menangis, dan bangga menjadi bagian dari umat ini. Di zaman saat dunia dikuasai oleh kegelapan jahiliyah, di saat kaum Quraisy, Romawi, Persia, dan suku-suku Arab bangga menghunus pedang dan menginjak-injak kehormatan manusia, datanglah cahaya yang menerangi segalanya, dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dakwah itu tidak berjalan mulus. Musuh-musuh datang bertubi-tubi, ingin memadamkan cahaya itu dengan pedang, tipu daya, dan darah. Disinilah Allah memilih manusia-manusia luar biasa. Mereka bukan sekadar pengikut. Mereka adalah perisai, benteng, badai keberanian yang membuat dunia tunduk. Dan inilah mereka, 7 sahabat paling berani. Musuh tak sanggup berkedip saat berhadapan dengan sosok-sosok ini. 1. Ali bin Abi Thalib, singa muda padang pasir. Saat semua pemuda Quraisy bermimpi tentang kekuasaan, Ali muda menghunus pedang untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan di usia belasan tahun, Ali sudah berani tidur di ranjang Rasulullah saat para pembunuh mengintai di malam hijrah. Bayangkan keberanian seperti itu. Di perang Badar, Uhud, dan Handak, Ali adalah pedang Allah yang berkilat. Saat musuh mendengar namanya, dada mereka berguncang sebelum pedangnya menyentuh tubuh mereka. Saat duel 1 lawan 1, Ali seperti singa melompat ke tengah-tengah gerombolan serigala. Sekali serang, lawan tumbang. Mereka berkata, jika Ali sudah turun tangan, nyawa kami tinggal menunggu malaikat maut. 2. Hamzah bin Abdul Muthalib, singa Allah dan singa Rasulullah. Hamzah, oh Hamzah, jika kamu mendengar langkah kakinya, maka tahulah maut sudah mendekat. Tubuhnya kokoh, sorot matanya tajam, suaranya menggelegar di medan perang. Hamzah bukan hanya berani, dia adalah gelombang kemarahan untuk kebenaran. Ketika Islam dihina, Hamzah membelah dada kesombongan Quraisy dengan satu hantaman keras. Di perang Badar, Hamzah maju ke depan tanpa rasa takut, memukul musuh seperti angin badai menghantam perisai rapuh. Musuh-musuh Romawi dan Persia saat itu berbisik, jika engkau melihat Hamzah, janganlah kau lihat matanya, karena keberanianmu akan hancur sebelum pedangnya menyentuhmu. 3. Umar bin Khattab, sang badai yang berjalan. Umar bin Khattab, nama yang membuat para penyembah berhala mengkerut ketakutan di sudut kota Mekah. Sebelum masuk Islam, Umar ditakuti karena kekuatan dan keberaniannya. Setelah masuk Islam, Umar menjadi badai yang tidak bisa dihentikan. Saat Umar memeluk Islam, ia tidak bersembunyi. Ia berjalan menuju Ka'bah dengan gagah, diikuti para sahabat di belakangnya. Seakan berkata, siapa yang berani menghalangi jalanku, hari ini dia akan bertemu Allah. Umar bertempur di perang Badar, Uhud, Handak, dan Hunain. Dia bukan hanya berani berhadapan dengan manusia. Bahkan syaitan pun dikabarkan lari mencari jalan lain saat berpapasan dengan Umar. 4. Khalid bin Walid, pedang terhunus di tangan Allah. Siapa yang tidak mengenal Khalid? Di medan perang, dia adalah malaikat maut bagi musuh-musuh Islam. Khalid bertempur di lebih dari 100 pertempuran, dan tidak pernah terkalahkan. Saat rombongan musuh mendengar kabar Khalid memimpin pasukan, separuh dari mereka sudah kalah sebelum berperang. Mereka tahu, melawan Khalid berarti menjemput ajal tanpa aba-aba. Bahkan dalam perang Mu'tah yang jumlah musuh lebih dari 200.000 pasukan Romawi, Khalid hanya membawa 3.000 pasukan. Tetapi ia pulang dengan kemenangan. Tangannya patah, kudanya mati, pedangnya patah 3 kali, tetapi semangatnya lebih tajam dari semua itu. Setelah Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muthalib, Umar bin Khattab, dan Khalid bin Walid, masih ada 3 sosok lagi. 3 pahlawan luar biasa.
3 bukti hidup bahwa keberanian sejati bukan sekadar menghunus pedang, tapi meletakkan nyawa di ujung tombak untuk membela Allah dan Rasulullah. Mereka berjalan di bumi ini, tetapi bayangan mereka sudah cukup membuat barisan musuh gemetar, tangan mereka bergetar, dan tekad mereka roboh sebelum perang dimulai. Mari kita lanjutkan. 5. Zubair bin Awam, ksatria tanpa takut. Zubair adalah keponakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia tumbuh menjadi seorang prajurit perkasa, yang ketangguhannya menyejajarkan dirinya dengan singa padang pasir. Sejak usia muda, Zubair sudah belajar bahwa hidup ini adalah tentang keberanian, tentang membela kebenaran, meski semua dunia menertawakanmu. Di Perang Badar, dia menyerbu musuh tanpa takut, pedangnya berayun membelah udara. Darah mengucur dari tubuh musuh-musuhnya sebelum mereka sempat menyadari apa yang terjadi. Di Perang Yarmuk, saat pasukan Romawi mengerahkan ratusan ribu tentaranya, Zubair melompat masuk ke tengah kerumunan musuh, memecah barisan musuh seperti kapak membelah kayu. Musuh bahkan tidak sempat berteriak sebelum tubuh mereka rebah ke bumi. 6. Sa'ad bin Abi Waqqas, panah kemenangan dari langit. Sa'ad bin Abi Waqqas, manusia pertama yang melepaskan panah dalam Islam. Dan tahukah kalian? Setiap anak panah yang meluncur dari tangannya seakan meluncur bersama 2 malaikat. Di Perang Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Panahlah, wahai Sa'ad, semoga panahmu tepat di leher musuh." Dan benar saja, setiap tembakan Sa'ad adalah bisikan kematian bagi musuh-musuh Islam. 1 panahnya bisa mengguncang barisan Romawi. 2 panahnya bisa memukul mundur kavaleri Persia. Sa'ad bukan hanya berani, ia adalah mesin keadilan di medan perang. Dan ia termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Bayangkan keberanian macam apa yang ada di dadanya. 7. Talhah bin Ubaidillah, perisai hidup Rasulullah. Kalau kau ingin melihat definisi nyata dari membela dengan jiwa dan raga, maka lihatlah Talhah di Perang Uhud. Ketika pasukan Muslim kacau, ketika musuh mengepung Rasulullah dari segala arah, ketika para sahabat terpencar, Talhah adalah benteng terakhir. Dia berdiri di hadapan Rasulullah, menghalangi panah, tombak, dan pedang dengan tubuhnya sendiri. Tangannya buntung, tubuhnya penuh luka, tapi hatinya tetap berteriak, "Jangan dekati Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda setelah perang itu, "Barang siapa ingin melihat seorang syahid yang masih hidup, maka lihatlah Talhah bin Ubaidillah." Masya Allah, masih adakah manusia seperti Talhah hari ini? Maka inilah mereka, 7 sahabat paling berani, yang membuat musuh tak berani berkedip saat bertemu mereka, yang menggetarkan dunia hanya dengan keberanian dan iman mereka. Apakah kisah mereka hanya berhenti di medan perang? Apakah keberanian mereka hanya tentang pedang dan darah? Tidak. Justru ada kejutan yang lebih besar. Keberanian mereka benar-benar diuji bukan hanya di hadapan manusia, tapi juga di hadapan cobaan Allah. Sahabatku, keberanian para sahabat bukan hanya di medan perang, bukan hanya saat mengayunkan pedang atau membidik panah. Ujian terbesar itu datang bukan ketika musuh mengepung dari kanan dan kiri, tapi ketika dunia datang menawarkan kekuasaan, harta datang menawarkan kenikmatan, jiwa digoda untuk menyerah. Dan saat itulah keberanian sejati mereka benar-benar teruji. Ali bin Abi Thalib. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dunia Islam mulai bergejolak. Perselisihan, fitnah, dan perpecahan menyebar seperti api di musim kemarau. Ali, yang dikenal sebagai singa padang pasir, kini harus menghadapi fitnah umat dengan sabar dan hikmah. Butuh keberanian luar biasa untuk tidak menghunus pedang saat difitnah. Butuh kekuatan luar biasa untuk tetap memegang kebenaran saat dunia terbalik. Dalam Perang Jamal, dalam Perang Siffin, Ali tetap menjaga prinsip. Aku berperang bukan untuk kekuasaan, tapi untuk menegakkan kebenaran di jalan Allah. Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah, singa Allah, mengajarkan bahwa keberanian sejati adalah keberanian menghadapi kematian itu sendiri. Saat Perang Uhud, Hamzah menerjang musuh tanpa rasa takut. Dan akhirnya beliau syahid. Tubuhnya tercabik-cabik, tetapi ruhnya terbang mulia ke sisi Allah. Allah memuliakan Hamzah dengan gelar Sayyidusi Syuhada, pemimpin para syuhada. Musuh boleh merobek tubuhnya,
Tapi mereka tidak pernah bisa merobek keberaniannya. Umar bin Khattab. Saat menjadi khalifah, Umar memimpin dunia Islam dengan keadilan. Tetapi menjadi pemimpin dunia bukan perkara mudah. Berapa banyak manusia yang berubah karena tahta? Berapa banyak yang hatinya diselimuti kesombongan? Tetapi Umar tetap berjalan di malam hari, memanggul karung gandum di punggungnya, mengunjungi rakyatnya yang kelaparan. Sembunyi-sembunyi, tanpa pengawal, tanpa kebanggaan. Saat ditikam di masjid, darahnya mengalir deras. Tetapi kalimat terakhirnya adalah, "Ya Allah, janganlah engkau cabut imanku setelah engkau karuniakan kepadaku." Ini adalah keberanian melawan nafsu dan kesombongan. Lebih berat daripada melawan pasukan Romawi. Khalid bin Walid, sang pedang Allah, tak terkalahkan di medan perang. Tetapi ujian beratnya datang saat ia dicopot dari jabatan Panglima oleh Khalifah Umar. Bayangkan, seorang jenderal tak terkalahkan, yang namanya membuat Romawi dan Persia gemetar, dicopot begitu saja. Tetapi Khalid hanya tersenyum dan berkata, "Aku berperang bukan untuk Umar. Aku berperang untuk Allah." Betapa indah keberanian ini. Keberanian untuk taat, bahkan ketika ego terluka. Zubair bin Awam, Sa'id bin Abi Waqqas, dan Talhah bin Ubaidillah pun diuji. Dengan fitnah dunia. Dengan gemerlap harta. Dengan iming-iming kekuasaan. Tetapi mereka tetap memilih. Iman di atas dunia. Allah di atas segala yang fana. Maka keberanian mereka bukan hanya tentang menghunus pedang di medan perang, tetapi tentang menghunus iman di medan fitnah dan dunia. Masya Allah, inilah keberanian sejati yang menggetarkan langit dan bumi. Sahabatku, ada satu masa di mana semua manusia akan diuji di puncak kehidupan mereka. Bukan saat mereka masih kuat, bukan saat mereka masih memegang pedang dan menunggang kuda, tapi saat kematian datang perlahan. Saat dunia mulai meninggalkan mereka. Dan saat itulah jiwa pemberani benar-benar bersinar. Mari kita lihat bagaimana para 7 sahabat paling berani ini menghadapi detik-detik terakhir mereka. Ali bin Abi Thalib. Malam itu sunyi. Ali, sang singa padang pasir, sedang berjalan menuju masjid untuk sholat subuh. Tiba-tiba, sebuah pedang beracun menebas dirinya saat ia bersujud kepada Allah. Darah mengalir deras. Orang-orang bergegas mengangkat tubuhnya. Namun dalam nafas yang berat itu, Ali masih berbisik, "Fustu wa Rabbil Ka'bah." Demi Tuhan Ka'bah, aku telah menang. Kemenangan bukan saat memimpin dunia, tapi saat pulang kepada Allah dalam keadaan iman membara. Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah gugur di medan Uhud. Tubuhnya penuh luka. Dada beliau dibelah musuh. Tetapi langit bersaksi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri menangis di sisi jenazah Hamzah. Beliau bersabda, "Tidak pernah aku merasa seperti ini sepanjang hidupku." Allah mengangkat Hamzah sebagai pemimpin para syuhada. Tubuh bisa hancur, tapi kehormatan abadi bersama Allah. Umar bin Khattab. Saat tombak pengkhianat menghujam tubuhnya dalam sujud di masjid, Umar hanya tersenyum. Dalam detik-detik terakhir, ia berpesan, jagalah solat, dan bertakwalah kepada Allah. Bayangkan, seorang khalifah dunia Islam, di akhir hidupnya, yang dia pikirkan bukan kekuasaan, tapi solat, dan Allah. Khalid bin Walid. Ironi terbesar dalam hidup Khalid bin Walid. Dia bertempur dalam 100 pertempuran, namun wafatnya di atas ranjang, bukan di medan perang. Saat menjelang wafat, Khalid menangis. Orang-orang bertanya, "Mengapa engkau menangis wahai pedang Allah?" Khalid menjawab, "Di tubuhku tidak ada satu jengkal pun yang tidak terkena luka, tusukan, atau sabetan pedang. Tapi aku mati di atas tempat tidurku seperti unta tua. Janganlah kalian lalai berjihad di jalan Allah." Masya Allah, itulah penyesalan seorang pemberani, yang rindu mati di jalan Allah, bukan di ranjang empuk dunia. Zubair bin Awam. Dalam fitnah besar antara kaum muslimin, Zubair memilih untuk mundur dari pertempuran, tidak mau mengotori pedangnya dengan darah sesama muslim. Namun di tengah perjalanan pulang, ia dikhianati dan dibunuh. Darahnya mengalir di atas pasir. Tapi langit bersaksi bahwa Zubair telah memilih keberanian hati, bukan keberanian ego. Sa'id bin Abi Waqqas.
Sa'ed wafat dengan damai, menutup mata dalam keadaan penuh iman. Dikuburkan di Baqi, bersama para kekasih Allah. Tidak banyak darah, tidak banyak pertempuran di akhir hayatnya. Tetapi perjuangannya sudah memenuhi bumi dengan cahaya tauhid. Talhah bin Ubaidillah. Talhah gugur dalam fitnah besar antara kaum muslimin. Tetapi ia gugur dalam keadaan ingin mendamaikan, bukan memecah belah. Lukanya menganga, tapi wajahnya tersenyum. Seolah berkata, "Ya Allah, terimalah aku sebagai hamba-Mu yang setia." Mereka semua telah selesai berjuang. Mereka semua telah menang. Karena keberanian sejati adalah tetap istiqomah sampai hembusan nafas terakhir. Sahabatku, setelah melewati kisah penuh darah, air mata, ketegangan, dan keajaiban ini, satu pertanyaan besar menyentak jiwa kita. Apa sebenarnya makna keberanian sejati? Apakah sekadar memegang pedang? Apakah sekadar menebas musuh? Jawabannya, tidak. Keberanian sejati adalah keteguhan hati di atas jalan Allah, dalam segala kondisi, sampai akhir hayat. Mari kita simpulkan pelajaran hidup dari 7 sahabat paling berani ini. Ali bin Abi Thalib mengajarkan, keberanian sejati adalah menjaga kebenaran walau harus berdiri sendirian. Hamzah bin Abdul Muthalib mengajarkan, keberanian sejati adalah menghadapi maut dengan senyum keyakinan. Umar bin Khattab mengajarkan, keberanian sejati adalah menaklukkan diri sendiri sebelum menaklukkan dunia. Khalid bin Walid mengajarkan, keberanian sejati adalah tetap rendah hati meski dunia bersujud di bawah kakimu. Zubair bin Awam mengajarkan, keberanian sejati adalah memilih damai ketika dunia mengajak berperang demi hawa nafsu. Sa'ed bin Abi Waqqas mengajarkan, keberanian sejati adalah istiqomah dalam doa dan amal, hingga ruh dipanggil Allah. Talhah bin Ubaidillah mengajarkan, keberanian sejati adalah menjadi tameng hidup bagi Rasulullah, bahkan jika harus mengorbankan segalanya. Mereka telah pergi, tetapi kisah mereka tidak pernah mati. Mereka tetap hidup, dalam iman yang mengalir di darah kita, dalam zikir yang kita lantunkan, dalam perjuangan menegakkan kalimat Allah di bumi ini. Mereka bukan sekadar sejarah, mereka adalah cahaya, yang menerangi jalan kita, jika kita mau berjalan di atas jejak mereka. Sahabatku, dari mereka kita belajar, bahwa keberanian sejati bukan hanya menghunus pedang, tapi menjaga kebenaran, menahan diri dari kesombongan, dan istiqomah hingga hembusan nafas terakhir. Semoga kita bisa meneladani keberanian mereka, agar kelak, kita dikumpulkan bersama mereka di surga Allah, bersama Rasulullah tercinta. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang budak disiksa karena menyebut satu nama. Seorang pemuda kaya raya meninggalkan dunia demi langit. Seorang khalifah menyapu lantai rumah nenek miskin di malam hari. Mereka bukan tokoh fiksi, tapi manusia nyata. Sahabat-sahabat Rasulullah, yang cintanya kepada Allah, membuat langit menangis. Dan kisah mereka akan membuatmu terdiam, menangis, dan mungkin berubah selamanya. Jangan lewatkan sedetik pun. Inilah 5 kisah heroik sahabat Nabi yang akan mengguncang jiwamu. Cerita yang akan membuka mata dan hati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tercinta, selamat datang di channel ini, tempat di mana kita menelusuri kisah-kisah paling dalam, paling menggetarkan, dan paling menyentuh jiwa. Hari ini, kita akan menyelami 5 kisah sahabat Rasulullah yang bukan hanya pahlawan, tapi juga teladan sejati dalam cinta, keberanian, dan pengorbanan. Persiapkan hatimu, karena kisah-kisah ini bukan hanya membuatmu menangis, tapi membuatmu jatuh cinta kepada Islam lebih dalam lagi. Yuk, kita mulai dengan menyebut nama yang paling mulia di langit dan bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan syalawat kepada kekasih kita, Rasulullah Muhammad. Kesetiaan Abu Bakar yang membuat langit bergetar. Teman sejati di gua yang gelap. Malam itu, langit Madinah masih gelap gulita. Angin membawa dingin yang menusuk kulit, tapi hati Abu Bakar radhiyallahu anhu justru terbakar oleh rasa cemas. Ia tidak takut akan dirinya sendiri. Bukan. Ia takut kalau sesuatu terjadi pada manusia yang paling ia cintai setelah Allah, yaitu Rasulullah. Rasulullah baru saja diperintahkan untuk hijrah. Mekah sudah tak aman. Para pembesar Quraisy sepakat untuk membunuh Rasulullah malam itu juga.
Abu Bakar pun tak bisa tinggal diam. "Ya Rasulullah, aku akan menemanimu. Hidup dan matiku bersamamu," katanya tegas, dengan mata yang mulai berkaca. Rasulullah menatap Abu Bakar dengan senyuman yang lembut, namun menyimpan beban berat. "Apakah engkau siap, wahai Abu Bakar?" tanya beliau. "Demi Allah, aku siap bahkan kalau harus menyerahkan nyawaku saat ini juga." Perjalanan itu bukan perjalanan biasa. Mereka menyelinap diam-diam dari Mekah menuju Gua Sur. Gua yang sempit, gelap, dan sunyi. Abu Bakar berjalan lebih dulu, meraba lantai gua, menutup setiap lubang dengan kain agar binatang berbisa tidak melukai Rasulullah. Namun masih ada satu lubang yang tak sempat ia tutup. Maka dengan ikhlas, Abu Bakar menutup lubang itu dengan telapak kakinya. Ia tahu, bisa saja binatang menyengatnya, tapi ia lebih memilih dirinya yang sakit daripada Rasulullah. Dan benar saja, seekor ular berbisa menggigit kakinya. Tapi Abu Bakar diam. Ia tahan rasa sakit yang luar biasa itu. Ia hanya meneteskan air mata, bukan karena sakit, tapi karena takut gerak tubuhnya mengganggu tidur Rasulullah. Ketika air matanya jatuh ke pipi Rasulullah, beliau pun terbangun. "Apa yang terjadi, wahai Abu Bakar?" tanya beliau sambil melihat tubuh sahabatnya gemetar menahan sakit. "Seekor ular menggigitku, wahai Rasulullah. Tapi jangan khawatir, aku baik-baik saja." Rasulullah pun memeluk Abu Bakar, kemudian berdoa kepada Allah. Seketika itu juga bisa racun yang menyebar di tubuh Abu Bakar lenyap. Subhanallah, hening. Tangis pun tak bisa dibendung oleh siapapun yang mendengar kisah ini. Rasulullah pun bersabda, "Jika aku boleh memilih seorang sahabat sejati selain Allah, maka aku akan memilih Abu Bakar." Tangisan langit saat Abu Bakar menyerahkan segalanya. Setelah keluar dari Gua Sur, perjalanan menuju Madinah tidaklah mudah. Mereka bersembunyi di balik bebatuan, berjalan malam hari, dan terkadang tidak makan berhari-hari. Tapi di tengah perjalanan penuh bahaya itu, Abu Bakar tak sekalipun mengeluh. Justru ia selalu berkata, "Selama engkau ada di sampingku, wahai Rasulullah, semua ini terasa ringan." Setibanya di Madinah, Abu Bakar tidak langsung beristirahat. Ia malah menggunakan seluruh hartanya untuk membantu kaum muhajirin yang hijrah dari Mekah. Ia membeli rumah, menyediakan makanan, dan membantu siapapun yang membutuhkan. Suatu hari, Rasulullah memerintahkan umat Islam untuk bersedekah di jalan Allah. Saat itu kaum muslimin sedang bersiap untuk perang Tabuk. Medan berat, musim panas, dan harta kaum muslimin sangat sedikit. Abu Bakar pun pulang ke rumahnya. Ia mengumpulkan semua harta yang ia miliki, emas, perak, makanan, kain, bahkan alas tidur. Ia membawa semuanya ke hadapan Rasulullah. Rasulullah melihatnya dengan takjub. "Wahai Abu Bakar, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu?" Dengan senyum penuh ketulusan, Abu Bakar menjawab, "Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulullah." Semuanya ia serahkan. Tidak satu koin pun ia simpan. Tangisan pun pecah di majelis itu. Bahkan Umar bin Khattab yang datang membawa setengah hartanya hanya bisa menunduk. "Hari ini, aku tak bisa mengalahkan Abu Bakar," ujar Umar lirih. Rasulullah memeluk Abu Bakar erat-erat. "Engkau adalah sahabatku di dunia dan di akhirat." Saat itu, langit Madinah seakan-akan menangis. Keikhlasan Abu Bakar menggetarkan bumi dan langit. Bahkan para malaikat mencatat namanya sebagai orang yang paling pertama masuk surga setelah para nabi. Dan tahukah kamu? Saat Rasulullah wafat, Abu Bakarlah yang paling kuat menenangkan umat. Dengan suara bergetar, ia naik ke mimbar dan berkata, "Barang siapa menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Tapi barang siapa menyembah Allah, maka Allah hidup dan tidak akan pernah mati." Tangisan kembali pecah. Tapi kata-kata Abu Bakar menyelamatkan umat dari kehancuran emosi dan keputusasaan. Ia bukan hanya sahabat. Ia adalah tiang kokoh Islam setelah Rasulullah wafat. Ia adalah cermin dari keikhlasan dan kesetiaan sejati. Pemimpin yang menangis di tengah malam. Setelah wafatnya Rasulullah, dunia seperti hening sesaat. Tidak ada suara, hanya tangis. Tidak ada cahaya, hanya duka. Tapi ada satu orang yang tetap berdiri. Meski tubuhnya gemetar, air matanya tak henti menetes. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat sejati Rasulullah, yang kini menjadi khalifah pertama umat Islam. Menjadi pemimpin umat bukanlah hal yang diidamkan Abu Bakar.
Tapi ketika para sahabat berkumpul dan sepakat menunjuknya sebagai khalifah, ia hanya menunduk, lalu berkata dengan suara lirih, "Wahai umat Islam, aku bukanlah yang terbaik di antara kalian. Tapi jika aku salah, luruskan aku. Jika aku lemah, kuatkan aku. Aku akan memimpin sebagaimana Rasulullah memimpin." Kalimat itu diucapkan dengan suara terbata-bata. Ia tidak haus kekuasaan. Ia hanya ingin memastikan bahwa perjuangan Rasulullah tetap hidup. Setiap malam, diam-diam Abu Bakar berjalan ke pinggiran kota Madinah. Ia masuk rumah seorang nenek tua buta dan miskin yang tinggal bersama anak-anak yatim. Tanpa bicara sepatah kata pun, ia menyapu lantai, memerah susu, dan memasakkan makanan untuk mereka. Nenek itu berkata kepada tetangganya, "Aku tidak tahu siapa orang itu. Tapi dia selalu datang setiap malam dan mengurus kami dengan penuh kasih. Padahal aku buta, aku tidak pernah tahu siapa dia." Sampai suatu malam, Umar bin Khattab yang penasaran membuntuti Abu Bakar. Saat melihatnya masuk rumah si nenek, Umar meneteskan air mata. "Kau bahkan memimpin di tempat yang tak terlihat oleh manusia, tapi terlihat oleh Allah." Itulah Abu Bakar, seorang khalifah yang mencuci pakaian nenek tua miskin. Seorang pemimpin yang menangis di malam hari dan berdoa agar umat Islam tidak tersesat. Seorang sahabat yang tak pernah berhenti mencintai Rasulullah meski jasadnya telah tiada. Ketika pasukan Muslim hampir mundur dari medan perang karena para pemberontak, Abu Bakar berdiri dan berteriak, "Islam ini akan tetap hidup, meski aku harus berperang sendiri." Dan benar, di bawah kepemimpinannya, seluruh jazirah Arab kembali bersatu. Para nabi palsu ditaklukkan, umat kembali kokoh, dan mushaf Al-Quran mulai dibukukan. Ia tidak hanya mengisi posisi Rasulullah, ia menjaga amanah dengan darah dan air mata. Dan ketika ajal menjemputnya, ia hanya berpesan, "Kafani aku dengan kain yang telah usang. Jangan ambil dari Baitul Ma'al. Biarlah aku mati sebagaimana aku hidup, sederhana." Sunni. Karena itulah, Abu Bakar bukan sekadar sahabat Rasulullah. Ia adalah cahaya kedua setelah Rasulullah wafat. Doa Abu Bakar yang menggetarkan arsy. Hari-hari terakhir Abu Bakar dipenuhi kesunyian yang dalam. Ia mulai sakit. Tubuhnya melemah. Tapi lisannya tak pernah berhenti berzikir. Setiap malam, suaranya lirih memohon kepada Allah. "Ya Allah, jangan ambil aku sebelum Engkau ridha kepadaku." Tangis pun tak henti mengalir. Bukan karena takut mati, tapi karena ia takut bertemu Allah dalam keadaan belum cukup berjuang. Itulah Abu Bakar. Saat putrinya, Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, menangis melihat kondisi ayahnya, Abu Bakar tersenyum dan berkata, "Jangan menangis, putriku. Aku akan segera bertemu dengan kekasihku, Rasulullah." Seketika ruangan itu menjadi haru. Aisyah menangis, tapi bukan karena duka, melainkan karena tahu betapa dalamnya cinta sang ayah kepada Rasulullah. Saat ajal benar-benar mendekat, Abu Bakar hanya punya satu permintaan, "Kuburkan aku di sebelah Rasulullah." Dan itu dikabulkan. Hari itu, Madinah kembali menangis. Orang-orang berdiri diam, menunduk. Bahkan burung-burung seakan terbang lebih rendah. Langit seperti kehilangan cahaya. Abu Bakar, sahabat terbaik, pemimpin paling lembut, orang yang mengorbankan segalanya, telah kembali kepada Allah. Umar bin Khattab berdiri di depan makam beliau dan berkata dengan suara gemetar, "Selamat jalan wahai sahabat Rasulullah. Engkau telah membuktikan kesetiaanmu sampai ke liang kubur." Di dalam bumi, Abu Bakar kini berbaring damai, di samping Rasulullah, di tempat paling suci di muka bumi, Raudah, di sisi Rasulullah yang begitu ia cintai, sampai hari kiamat tiba. Dan bagi siapapun yang mencintai Abu Bakar, maka ketahuilah, ia bukan hanya sahabat, ia adalah definisi dari cinta sejati karena Allah. Surga menyambut sahabat sejati. Hari itu, setelah Abu Bakar dimakamkan di samping Rasulullah, kota Madinah seperti merunduk dalam duka. Tapi di balik kesedihan itu, ada satu cahaya harapan yang menyala di hati setiap muslim. Cinta dan keikhlasan Abu Bakar bukan sekadar kisah, tapi teladan. Bahkan dalam mimpinya, banyak ulama terdahulu yang meriwayatkan bahwa Abu Bakar terlihat di surga, berjalan berdampingan dengan Rasulullah, wajahnya bersinar, tubuhnya ringan,
dan senyum tak pernah lepas dari wajahnya. Inilah sahabat yang tidak pernah berpaling, bahkan setelah aku tiada, kata Rasulullah dalam mimpi seorang alim, memegang tangan Abu Bakar. Dan tahukah kamu? Rasulullah pernah bersabda, tidaklah seseorang telah berbuat baik kepadaku kecuali aku telah membalasnya, kecuali Abu Bakar. Sesungguhnya Allah lah yang akan membalasnya kelak di hari kiamat. Hadits riwayat Bukhari. Subhanallah, balasan untuk Abu Bakar, langit yang luas, surga tertinggi, dan cinta Rasulullah yang abadi. Kini setiap kali umat Islam masuk ke Raudah dan berdiri di depan makam Nabi Muhammad, mereka akan melihat satu makam di sampingnya, itulah makam Abu Bakar. Dan jika engkau benar-benar merindukan Rasulullah, maka cintailah Abu Bakar. Karena ia bukan hanya sahabat, ia adalah bayangan Rasulullah di bumi, dan bintang terang yang menuntun jalan ke surga. Dari musuh Islam menjadi tamengnya. Siapa yang menyangka, laki-laki tinggi, keras, garang, yang dulu paling membenci Rasulullah, akan menjadi benteng terkuat Islam? Itulah dia, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebelum masuk Islam, Umar dikenal sebagai pria yang ditakuti seluruh Mekah. Ia punya keberanian yang tak tertandingi dan lisan yang tajam seperti pedang. Tapi, hatinya tertutup. Ia menganggap Islam sebagai sumber kekacauan di tanah Quraisy. Sampai pada suatu malam, ia mengambil pedangnya. Dengan wajah penuh amarah, ia berjalan cepat menuju rumah Rasulullah. Ia ingin membunuh beliau. Di tengah jalan, seseorang menghentikannya. Wahai Umar, mau kemana engkau? Aku akan menghabisi Muhammad, pembawa ajaran sesat itu. Kalau begitu, kenapa kau tidak urus dulu adik kandungmu sendiri, Fatimah? Dia sudah lebih dulu masuk Islam. Umar terdiam. Wajahnya membara. Ia berbalik arah, menuju rumah adiknya. Tiba di sana, ia mendengar suara lembut dari balik pintu. Ayat-ayat Al-Quran dilantunkan, dan entah mengapa, hatinya berguncang. Tapi amarah menguasai dirinya. Ia dobrak pintu, dan memukul adiknya sendiri. Fatimah jatuh tersungkur, darah mengalir dari bibirnya. Tapi ia tetap berkata, lakukan apapun padaku, wahai Umar. Tapi ketahuilah, aku telah beriman kepada Allah dan Rasulullah. Dan aku tidak akan mundur. Umar membeku. Matanya menatap wajah Fatimah yang luka tapi penuh keteguhan. Ia melihat mushaf yang dipeluk erat oleh adiknya. Tangannya gemetar. Berikan padaku tulisan itu, katanya pelan. Fatimah menjawab, kau najis. Mandilah dulu, baru kau boleh menyentuh kalam Allah. Dan Umar menurut. Setelah mandi, ia membaca surah yang tadi terdengar. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar engkau celaka. Quran Surat Taha 1-2. Tubuh Umar menggigil. Air matanya tumpah. Ia jatuh bersimpuh. Dan ia berkata, tunjukkan padaku di mana Muhammad. Ia pun pergi ke rumah Al-Arkam. Rasulullah sedang berkumpul bersama para sahabat. Ketika Umar masuk, semua sahabat ketakutan. Mereka tahu siapa yang datang itu, musuh Islam yang paling ditakuti. Tapi Rasulullah berdiri dengan tenang, menatap Umar. Wahai Umar, apa yang kau tunggu? Dan dengan tubuh gemetar, Umar berlutut, menangis, lalu berkata, Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadau Rasulullah. Langit pun bersaksi. Hari itu, Islam mendapatkan tameng terkuatnya. Langit bergetar saat Umar mengguncang Ka'bah. Setelah memeluk Islam, Umar tidak sembunyi-sembunyi. Tidak seperti banyak sahabat lain yang harus diam-diam memeluk keimanan mereka karena takut penyiksaan Quraisy. Umar datang untuk mengguncang. Keesokan harinya, Umar berdiri gagah di depan Ka'bah. Ia teriak lantang. Siapa yang ingin ibunya kehilangan anak? Atau anaknya menjadi yatim? Datanglah. Umar telah mengikuti Muhammad. Seketika Ka'bah menjadi hening. Wajah-wajah kafir Quraisy pucat. Mereka tahu, jika Umar telah memeluk Islam, maka benteng terakhir mereka telah runtuh. Tak ada lagi yang mampu menahan kekuatan umat ini. Sejak hari itu, Islam mulai disiarkan terang-terangan. Para sahabat mulai berani sholat di depan umum. Umar ada di barisan depan. Dadanya tegak, matanya menyala, siap menghadapi siapapun yang berani menyentuh kaum muslimin. Bahkan saat hijrah ke Madinah,
sementara kaum muslimin menyelinap diam-diam di malam hari karena takut diserang. Umar justru keluar siang hari bolong, membawa pedangnya. Ia tawaf 7 kali di Ka'bah, lalu berteriak, "Aku akan hijrah ke Madinah. Siapa yang ingin istrinya menjadi janda, atau anaknya menjadi yatim, hadang aku di jalan." Tak ada satupun yang berani. Itulah Umar. Pedang yang dulunya mengarah ke Rasulullah, kini menjadi tameng di depannya. Dan Rasulullah pun bersabda, "Jika ada nabi setelahku, maka dia adalah Umar bin Khattab." Bayangkan, seorang manusia biasa, yang karena keteguhannya dalam iman dan keadilan, diakui oleh langit sebagai sosok yang mendekati kenabian. Hatinya dulu keras, tapi kini lembut karena ayat. Tangannya dulu mengangkat pedang, kini mengangkat umat. Dan setiap malam, Umar menangis dalam syolatnya. Ia memohon, "Ya Allah, jadikan aku pemimpin yang Engkau ridha. Tapi jangan Engkau beri aku kezaliman walau sehelai rambut." Tangisnya mengguncang. Bumi menyaksikan. Langit pun menunduk haru. Umar bin Khattab bukan hanya dikenal karena kekuatannya dalam bertempur. Lebih dari itu, ia dikenang karena keadilannya yang luar biasa. Ketika ia dilantik menjadi khalifah kedua, ia membawa sebuah prinsip, tidak ada yang lebih tinggi daripada hukum Allah. Pada suatu hari, di tengah keramaian Madinah, seorang wanita dari suku Mahzum datang dengan wajah penuh kecemasan. Ia adalah seorang wanita mulia, dari keluarga yang terhormat. Ia datang menghadap Umar, menceritakan bahwa anaknya telah mencuri. Wanita itu datang bukan untuk meminta perlakuan khusus. Ia tahu, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Tapi, di dalam hatinya ada rasa takut. "Wahai Amirul Mukminin, aku datang untuk menghadapmu. Anakku telah mencuri. Aku tahu hukum Islam harus ditegakkan. Tapi, aku memohon belas kasihanmu," kata wanita itu dengan air mata. Umar menatapnya dengan tajam, penuh perasaan. Ia memanggil anak wanita tersebut. "Apa yang kau lakukan?" tanya Umar. Anak itu menjawab dengan takut, "Ya Amirul Mukminin, aku telah mencuri." Umar pun memanggil para sahabat untuk membicarakan perkara ini. Ia berdiri tegak dan berkata dengan suara lantang, "Jika ada yang mencuri, maka ia harus dihukum. Tak peduli siapa yang terlibat, apakah dia dari keluarga terhormat atau biasa saja. Hukum Allah adalah hukum yang harus ditegakkan." Semua mata tertuju pada Umar. Bahkan sahabat-sahabatnya seperti Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib menyadari bahwa keputusan ini tidak akan mudah. Umar mengingatkan mereka bahwa hukum tidak boleh dicabut demi siapapun. Kemudian, Umar berbalik dan berkata kepada wanita itu dengan penuh kelembutan, "Jika aku memaafkan anakmu, maka apa yang akan terjadi pada orang lain? Hukum harus ditegakkan demi keadilan." Setelah keputusan itu diambil, wanita itu mulai menangis. Umar menatapnya dan berkata, "Aku memahami kesedihanmu, wahai wanita. Tapi keadilan harus ditegakkan demi keselamatan umat ini." Saat itu, langit Madinah seperti mendengarkan setiap kata Umar. Umat Islam belajar bahwa keadilan bukan hanya tentang hukum, tetapi tentang menegakkan prinsip tanpa takut atau pandang bulu. Hari itu, sebuah pelajaran berharga diajarkan. Umar yang dulu keras kini menjadi pemimpin yang tak hanya mengedepankan kekuatan, tetapi juga hati nurani. Keputusannya bukan sekadar keputusan hukum, melainkan keputusan yang mencerminkan cinta kepada umat. Ketika melihat wanita itu pergi dengan hati hancur, Umar menangis dalam doanya, meminta ampunan dari Allah. Ia tahu, meski hukum harus ditegakkan, ia ingin setiap keputusan yang diambil membawa kasih sayang, bukan ketakutan. Dan begitulah Umar bin Khattab, pedang yang melindungi umat, keadilan yang menenangkan hati. Umar bin Khattab, pedang yang menangis untuk Islam. Umar bin Khattab, setelah menjadi khalifah, bukan hanya memimpin dengan kekuatan fisik, tetapi ia memimpin dengan kedalaman hati yang luar biasa. Keputusan-keputusannya seringkali didasari oleh rasa takut kepada Allah, dan tidak sedikit dari tindakannya yang dipenuhi dengan keteguhan dan kelembutan. Pada suatu malam yang gelap, saat seluruh Madinah terlelap dalam tidur, Umar berjalan seorang diri di jalanan kota. Tanpa pengawalan, tanpa ada yang tahu, ia hanya ingin merasakan kehidupan rakyatnya. Ia tiba di sebuah rumah kecil yang tampak sederhana. Dari dalam rumah terdengar suara tangisan yang samar. Umar mendekat dan melihat seorang wanita yang sedang menangis di sudut rumah. Di sampingnya ada anak-anak yang juga terlihat kelaparan. Dengan hati yang tergerak, Umar mengetuk pintu dan bertanya,
"Wahai ibu, kenapa engkau menangis?" Wanita itu, dengan suara lirih, menjawab, "Anakku lapar, wahai Amirul Mukminin. Aku tidak punya apa-apa untuk memberinya makan. Suamiku pergi berperang, dan kami terpaksa menunggu pertolongan." Umar, yang tak bisa menahan rasa harunya, terdiam beberapa saat. Ia merasakan betapa beratnya hidup kaum muslimin di Madinah, terutama di masa-masa sulit. Tanpa berkata banyak, ia bergegas pergi dan kembali ke rumahnya. Di rumah, ia segera memanggil pembantunya, kemudian ia mengambil kantung berisi makanan dan uang. Tidak ada kata-kata, hanya tindakan yang berbicara. Umar kembali ke rumah wanita itu dengan membawa barang-barang yang bisa membantu. Ia memberikan semua yang ia bawa dengan penuh cinta. Namun, apa yang lebih menyentuh adalah saat ia duduk bersama wanita itu dan anak-anaknya. Ia berbicara dengan lembut, meskipun matanya masih basah karena memikirkan nasib umat Islam. "Jangan khawatir, Ibu. Sekarang kita bersama. Ketika ada kesulitan, ingatlah bahwa Allah tidak akan meninggalkan umatnya. Aku akan selalu ada untukmu." Sebelum pergi, Umar berkata kepada wanita itu, "Jika engkau membutuhkan apapun, jangan ragu untuk menghubungiku. Ini adalah tanggung jawabku sebagai khalifah." Ketika Umar pulang, hatinya penuh dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Tangisan wanita itu tak hanya mengharu biru hatinya, tapi juga mengingatkannya akan beban yang harus ia pikul sebagai pemimpin. Bukan hanya tentang perang, harta, atau politik, tetapi tentang setiap jiwa yang ia pimpin. Ia ingin memastikan bahwa tak ada seorang pun yang tertinggal. Malam itu, ketika Umar kembali ke rumah, ia duduk sendiri, menatap langit malam. Ia menangis. Tangisan itu bukan karena kesedihan, tetapi karena cintanya yang begitu besar kepada umat. Ia tahu, ia tak akan bisa menghapus setiap kesulitan, tetapi ia ingin menjadi pemimpin yang bisa diandalkan oleh setiap orang, terutama mereka yang tidak bisa bersuara. "Ya Allah, ampunilah aku, jadikan aku pemimpin yang layak bagi umat ini. Jangan ambil jiwaku sebelum aku benar-benar menunaikan tugasku dengan sempurna." Akhir hidup Umar yang mengharukan. Hari-hari Umar bin Khattab sebagai khalifah dipenuhi dengan keteguhan dan keadilan. Ia memimpin dengan penuh cinta, bukan hanya kepada umat Islam, tetapi juga kepada musuh-musuh Islam yang ia hadapi. Tak jarang, di malam hari, Umar mengasingkan diri, menangis dalam doanya, merendahkan dirinya di hadapan Allah. Namun, tak ada yang lebih mengguncang hatinya selain kenyataan bahwa masa hidupnya sebagai pemimpin Islam hampir berakhir. Suatu hari, saat berada di masjid, Umar tengah memimpin sholat subuh. Ketika ia sedang ruku, seorang yang tampaknya bersembunyi di kerumunan menyerangnya dengan pedang yang berbisa. Umar pun jatuh ke tanah dengan luka yang sangat parah. Sahabat-sahabatnya segera membawanya ke rumah, dan darah terus mengalir dari tubuhnya. Umar terbaring lemah di tempat tidur. Para sahabatnya, termasuk Ali bin Abi Thalib, berdatangan. Mereka mencoba menenangkan hatinya, namun Umar hanya bisa menatap mereka dengan mata yang mulai redup. "Wahai Ali, aku takut akan dosa-dosaku. Apakah aku akan dibebaskan dari api neraka?" "Jangan khawatir, wahai Umar. Engkau adalah seorang yang mulia di sisi Allah." Namun, Umar tidak bisa menahan air matanya. Bukan karena rasa sakit fisik, tetapi karena ia takut tidak memenuhi amanah yang diberikan kepadanya. Ia takut tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai pemimpin dengan sempurna. Pada saat itu, ia meminta untuk mendengar hadits dari Rasulullah. Dengan suara pelan, sahabatnya membaca hadits. Barang siapa yang mati dalam keadaan syahid, maka ia akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Umar pun tersenyum, meskipun tubuhnya lemah. Ia tahu bahwa Allah telah memberikan jalan yang baik bagi dirinya. Bahkan meskipun Umar tidak mati di medan perang, ia tetap dianggap sebagai syahid, karena ia berjuang untuk menegakkan Islam selama hidupnya. Pada saat-saat terakhirnya, Umar hanya menginginkan satu hal. "Ya Allah, izinkan aku mati sebagai syahid. Izinkan aku bertemu dengan Rasulullah di akhirat nanti." Tidak lama setelah itu, Umar menghembuskan nafas terakhirnya. Wajahnya tersenyum, seolah-olah ia sudah siap bertemu dengan Rasulullah, dan umat Islam pun kehilangan seorang pemimpin yang tidak hanya kuat, tetapi juga lembut, penuh kasih sayang, dan penuh pengorbanan. Ketika tubuh Umar diangkat untuk dimakamkan, langit seakan-akan menangis bersama umatnya. Umar bin Khattab, pedang yang melindungi umat Islam, telah kembali kepada Allah. Namun, meski tubuhnya telah tiada,
Keadilan yang ia tegakkan dan cinta yang ia bawa akan tetap hidup dalam hati setiap Muslim. Umar bin Khattab adalah simbol kekuatan yang dilandasi oleh iman dan cinta kepada umat. Ya Allah, izinkan kami untuk mengikuti jejak mereka yang telah menunjukkan jalan yang benar. Amin. Dari pemuda pemberani menjadi pemimpin yang bijak. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sepupu dan menantu Rasulullah, dikenal sebagai sosok yang berani dan penuh cinta kepada Islam. Sejak muda, ia telah menegakkan kebenaran meskipun harus berhadapan dengan bahaya. Ia adalah pemuda yang pertama kali masuk Islam setelah Khadijah, istri Rasulullah. Di usianya yang muda, ia telah memeluk Islam dengan sepenuh hati, tanpa ragu, tanpa takut. Bahkan saat Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan, Ali adalah yang pertama membela dan mengikuti ajaran Islam meskipun harus menghadapi tekanan dari kaum Quraisy yang sangat kuat. Pada saat Rasulullah dan para sahabat diperintahkan untuk berhijrah, Ali menjadi saksi utama dari semua kejadian besar tersebut. Pada malam itu, ketika para pembunuh Quraisy sedang menunggu Rasulullah di rumah beliau, Ali rela menggantikan tempat tidur Rasulullah, meskipun ia tahu risiko yang harus ia hadapi, kematian. Namun Ali tidak gentar. Dalam hati, ia tahu bahwa tugasnya adalah menjaga Rasulullah dan menegakkan Islam, tak peduli harga yang harus dibayar. Aku akan tidur di tempat tidur Rasulullah dan menghadapi apapun demi Islam, kata Ali, sambil menatap langit malam yang penuh bintang. Dan disinilah salah satu momen paling heroik dalam sejarah Islam terjadi. Dengan hati yang teguh, Ali menggantikan tempat tidur Rasulullah, sementara beliau keluar dari rumah dan menuju ke Madinah. Kaum Quraisy yang datang untuk membunuh Rasulullah hanya menemukan Ali tidur di tempat tidur itu. Mereka tidak tahu bahwa Rasulullah telah lolos dengan izin Allah. Ali tidak hanya menjadi sahabat, tetapi juga pahlawan dalam bayang-bayang. Ia adalah pemuda yang memiliki hati penuh keberanian dan cinta. Di balik pedangnya yang tajam, terdapat hati yang lebih tajam lagi dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Keberanian Ali di Perang Badar. Perang Badar adalah pertempuran yang menjadi titik balik dalam sejarah Islam. Kaum Quraisy yang sombong dan angkuh mengirimkan pasukan besar untuk menghancurkan umat Islam, sementara jumlah pasukan Muslim jauh lebih sedikit. Meskipun demikian, di bawah kepemimpinan Rasulullah, umat Islam siap untuk menghadapi tantangan yang ada. Di tengah ketegangan dan kegelisahan, Ali bin Abi Thalib berdiri tegap di barisan depan. Dengan pedang yang terhunus, matanya berkilat penuh semangat. Ia tahu, bukan hanya perang fisik yang akan dihadapi, tetapi perang melawan ketakutan, kekhawatiran, dan keraguan. Ali adalah pemuda yang tumbuh besar dalam bayang-bayang peperangan, namun ia selalu memegang satu prinsip utama, keadilan dan kebenaran harus selalu ditegakkan. Pada saat Rasulullah memimpin pasukan Islam, ia berkata kepada para sahabat, "Jika kalian takut, maka lihatlah di sisi kalian, karena aku akan berada di sini bersama kalian." Dan benar saja, pada saat Perang Badar pecah, Ali bertarung dengan luar biasa. Pedangnya berkilau di bawah terik matahari, menebas musuh demi musuh, menghancurkan kebohongan dan kezaliman yang telah menindas umat Islam selama bertahun-tahun. Setiap kali ia mengayunkan pedangnya, ia tahu bahwa setiap langkahnya adalah untuk menegakkan kebenaran di bumi ini. Salah satu momen yang paling menggetarkan hati adalah saat Ali berhadapan langsung dengan Walid bin Utbah, seorang jagoan Quraisy yang sangat ditakuti. Saat keduanya berhadapan, Walid mencoba meremehkan Ali, namun Ali tidak gentar. Dengan satu ayunan pedang yang luar biasa cepat, Ali berhasil mematahkan serangan Walid dan membuatnya terjatuh. Kemenangan ini bukan hanya milik Ali pribadi, tetapi kemenangan untuk seluruh umat Islam. Setelah Perang Badar, Ali tidak merayakan kemenangan dengan berbangga diri. Ali hanya berkata, "Kemenangan ini adalah milik Allah, bukan milikku. Hanya Allah yang memberikan kita kemenangan." Namun, dalam hati umat Islam, Ali bin Abi Thalib telah menjadi simbol keberanian yang tak tergoyahkan, pedang yang tak pernah tertunduk, dan keadilan yang tak pernah goyah. Ali dan keadilan yang menggetarkan hati. Setelah kemenangan gemilang di Perang Badar, Ali bin Abi Thalib tidak hanya dikenal sebagai pejuang yang tangguh, tetapi juga sebagai pemimpin yang sangat bijaksana dan penuh keadilan. Sebagai salah satu pemimpin yang dekat dengan Rasulullah, Ali memegang teguh prinsip bahwa keadilan adalah segalanya. Suatu hari, sebuah kasus datang yang menguji prinsip keadilan yang selama ini dijunjung tinggi oleh Ali. Seorang wanita dari keluarga terhormat, yaitu Fatimah binti Aswad, datang menghadapnya dengan permintaan khusus. Fatimah adalah wanita dari suku Makhzum, keluarga bangsawan Quraisy yang terkenal,
dan ia datang untuk meminta belas kasihan dari Ali terkait anaknya yang telah mencuri. Dengan hati yang penuh keprihatinan, Fathimah berkata, "Wahai Amirul Mukminin, anakku telah mencuri, dan sesuai dengan hukum Islam, dia harus dihukum. Namun, sebagai keluarga terhormat dari Mahzum, aku memohon belas kasihanmu untuk anakku." Ali bin Abi Thalib menatapnya dengan wajah serius. Ia tahu bahwa keluarga terhormat Quraisy ini memiliki pengaruh besar di Mekah, dan banyak yang akan berusaha untuk menghindari hukuman dengan alasan status sosial. Namun, prinsip keadilannya tidak boleh goyah karena status sosial atau kedudukan seseorang. Ali berkata dengan suara tegas, "Keputusan ini bukan berdasarkan statusmu atau kedudukan keluargamu, Fathimah. Hukum Allah harus ditegakkan, tidak peduli siapa yang terlibat." Meskipun hatinya berat, Ali tetap memerintahkan untuk memberi hukuman sesuai dengan ketentuan Islam. Keputusan yang diambilnya adalah sebuah ujian berat bagi dirinya, tetapi juga menjadi pelajaran yang luar biasa untuk umat Islam, bahwa keadilan tidak mengenal status atau kedudukan. Salah satu sahabat, Usama bin Zaid, yang mengetahui tentang peristiwa ini, merasa terkejut. Ia datang kepada Ali dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, bukankah keluarga Mahzum ini adalah keluarga yang mulia? Mengapa kau tetap memberikan hukuman seperti itu?" Ali menatapnya dengan penuh keyakinan dan berkata, "Jika hukum tidak ditegakkan pada orang yang mulia sekalipun, maka siapa yang akan merasa aman? Keputusan ini bukan karena siapa mereka, tetapi karena ini adalah perintah dari Allah. Tidak ada yang lebih mulia daripada hukumnya." Keadilan yang ditegakkan oleh Ali bin Abi Thalib membuat para sahabat dan umat Islam lainnya semakin yakin bahwa Ali adalah pedang yang paling tajam dalam menegakkan kebenaran tanpa pandang bulu. Ia tidak hanya berani di medan perang, tetapi juga berani menghadap dunia dengan kepala tegak dalam menegakkan prinsip-prinsip Islam. Dalam hatinya, Ali tahu bahwa keadilan adalah cahaya yang harus dipertahankan, tidak peduli seberapa besar tantangan yang dihadapinya. Ali dan pengkhianatan di tengah umat. Setelah wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, umat Islam berada dalam masa yang penuh gejolak. Kekacauan merambat dari satu wilayah ke wilayah lain. Umat terbelah. Kepercayaan runtuh. Pengkhianatan tumbuh di tengah umat yang dulu bersatu. Di saat semua orang saling curiga dan saling berebut kekuasaan, satu sosok berdiri teguh membawa lentera kebenaran, Ali bin Abi Thalib. Umat Islam pun membayatnya menjadi khalifah keempat. Namun, amanah ini bukanlah jalan mulus bagi Ali. Ini adalah masa yang paling berat, paling gelap, dan paling berdarah dalam sejarah kepemimpinannya. Karena yang dihadapinya bukan musuh kafir, tapi sesama umat Islam yang kini berselisih dan terbakar oleh fitnah. Ali tahu bahwa tugas terbesarnya adalah menyatukan kembali umat. Tapi ia juga tahu bahwa langkah pertama dalam penyatuan adalah menegakkan kebenaran tanpa takut kepada siapapun. Salah satu keputusan berat yang ia ambil adalah memerangi kelompok pemberontak yang telah membunuh Utsman dan menimbulkan kekacauan di tengah umat. Namun, di antara mereka ada wajah-wajah yang dulu bersama Rasulullah. Inilah ujian terbesar Ali, berdiri di tengah umat yang terpecah dan tetap memilih jalan kebenaran. Perang Jamal dan Perang Siffin menjadi saksi darah yang tumpah di antara sesama Muslim. Hati Ali remuk, bukan karena kekalahan, tetapi karena melihat umat yang dulu bersatu di belakang Rasulullah kini saling bunuh. Di tenda perangnya, Ali menangis. Ia tidak menangis karena takut, tapi karena pedihnya memikul beban memimpin umat yang sudah tidak saling percaya. Ya Allah, satukan hati umat ini. Jangan jadikan aku sebab mereka terpecah. Aku hanya ingin menegakkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah MU, bisik Ali dalam doanya malam itu. Ia bahkan menolak membalas caci maki dan fitnah terhadapnya. Bahkan terhadap Muawiyah, yang memusuhinya secara politik, Ali tetap berlaku adil. Ia berkata, "Dia adalah saudaraku dalam Islam. Aku tidak akan menuduhnya kecuali dengan keadilan." Ali tidak pernah kehilangan arah. Di tengah badai, ia tetap menjadi pelita. Walau tubuhnya lelah, jiwanya terluka, dan darah terus mengalir dari peperangan. Hatinya tetap pada Allah. Keadilannya tetap tegak. Syahid di pagi buta, langit bersaksi. Subuh itu datang seperti biasa. Suasana Kufah masih sunyi. Udara dingin menempel di dinding-dinding masjid. Tapi ada satu suara langkah kaki yang menggetarkan bumi. Ali bin Abi Thalib berjalan menuju masjid, memimpin sholat subuh untuk umatnya, seperti biasa. Namun pagi itu bukan pagi biasa, karena di balik tiang masjid,
seseorang telah menunggu dengan niat gelap. Abdurrahman bin Muljam, seorang Khawarij, telah merencanakan sesuatu yang mengerikan. Ketika Ali sujud dalam syalatnya, lelaki itu menghunuskan pedang yang dilumuri racun mematikan dan menebaskannya ke kepala Ali. Darah mengalir deras. Masjid menjadi gempar. Ali tersungkur. Namun, ia tidak menjerit. Ia hanya berbisik, "Fustu wa Rabbil Ka'bah." Demi Tuhan Ka'bah, aku telah menang. Tangisan pun meledak di Masjid Kufah. Para sahabat yang ada di sana langsung mengangkat tubuh Ali, membawanya ke rumahnya. Luka di kepalanya sangat parah, dan racun mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Di atas ranjangnya, Ali terbaring. Wajahnya pucat, tapi senyumnya tenang. Ia memanggil kedua putranya, Hasan dan Hussein, lalu berkata dengan suara yang nyaris hilang, "Wahai anak-anakku, jangan kalian balas dengan kebencian. Jika aku hidup, aku akan memutuskan sesuai syariat. Tapi jika aku wafat, maka jangan bunuh siapapun kecuali si pelaku. Dan jangan sakiti rakyat karena kemarahan kalian." Betapa agungnya hati sang pemimpin ini. Di ambang kematian pun, ia masih mengajarkan kasih, bukan dendam. Keadilan, bahkan di detik terakhir hidupnya, masih tegak berdiri. Tak lama kemudian, Ali bin Abi Thalib menghembuskan nafas terakhirnya. Langit seakan meredup, bumi menunduk, dan umat Islam kembali kehilangan satu bintang penuntun mereka. Ketika ia wafat, orang-orang berkata, "Telah mati orang paling adil setelah Rasulullah. Orang yang kata-katanya menenangkan, dan pedangnya melindungi." Ali dimakamkan secara rahasia oleh keluarganya, karena khawatir kuburnya dirusak oleh para pemberontak. Tapi hingga kini, kisahnya tak pernah mati. Ali tidak hanya meninggalkan pedang. Ia meninggalkan warisan keadilan, keberanian, dan kecintaan sejati kepada Allah dan Rasulullah. Dan Rasulullah bersabda tentang Ali, "Engkau dariku, wahai Ali, dan aku darimu. Tidak mencintaimu kecuali orang beriman, dan tidak membencimu kecuali orang munafik." Hari itu, langit Kufah bersaksi, telah gugur sang pedang yang tak pernah kalah. Tapi namanya akan hidup selamanya, di setiap hati yang mencintai kebenaran. Bilal bin Rabah, suara adzan yang membelah langit. Budak hitam yang menggetarkan surga. Namanya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ia bukan dari suku Quraisy, bukan bangsawan, bukan orang terpandang. Ia hanyalah seorang budak hitam dari Habasyah, yang hidup dalam tekanan, hinaan, dan cambukan. Tapi justru dari tenggorokan lelaki inilah, kelak akan keluar suara adzan pertama di dunia. Bilal hidup di bawah pengawasan majikannya yang kejam, Umayyah bin Khalaf. Ia disiksa tanpa ampun, hanya karena satu kalimat, "Ahad, Ahad, Ahad." Satu kalimat yang terus ia ucap meski tubuhnya dibakar matahari, ditindih batu besar, dan disiksa dengan cambuk. Satu kalimat yang membuat langit bergetar. Tuhan yang satu, Tuhan yang satu. Bahkan saat kulitnya terkelupas dan darah mengalir dari punggungnya, mulutnya tetap melantunkan satu kalimat suci itu. Tidak ada tangisan, tidak ada permohonan ampun. Hanya satu kata yang keluar dari hati dan jiwanya, Ahad. Sampai suatu hari, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang. Ia melihat penderitaan Bilal, dan hatinya bergetar. Ia pun berkata pada Umayyah, "Berapa harga budak ini? Aku akan membelinya." Umayyah tertawa, "Budak hitam ini? Tak berharga. Tapi kalau kau ingin, bayar lebih." Abu Bakar tak peduli. Ia membayar mahal untuk memerdekakan Bilal. Dan hari itu, Bilal pun bebas. Tapi jangan salah, Bilal memang telah bebas dari perbudakan manusia. Tapi ia kini menjadi hamba sejati Allah. Saat Rasulullah melihat Bilal untuk pertama kalinya setelah disiksa, beliau tersenyum lalu berkata, "Tidak ada orang yang lebih indah hatinya selain Bilal. Dan kelak, aku mendengar suara langkahmu di surga, wahai Bilal." Bayangkan, seorang budak hitam, tak punya apa-apa, tapi namanya disebut oleh Rasulullah, karena imannya yang membuat langit bersujud. Adzan pertama yang membuat langit menangis. Setelah dimerdekakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, Bilal tidak menyanyiakan kebebasannya. Ia justru menyerahkan seluruh hidupnya untuk Allah dan Rasulullah. Ia tak pernah jauh dari sisi Rasulullah, bahkan menjadi salah satu sahabat paling dekat yang selalu siap siaga untuk berkhidmat. Suatu hari,
Setelah Masjid Nabawi selesai dibangun di Madinah, Rasulullah memanggil Bilal dan berkata lembut, "Wahai Bilal, naiklah ke atas atap masjid, dan kumandangkanlah adzan." Bilal pun naik ke puncak masjid. Angin Madinah berhembus pelan, dan orang-orang menengadah ke langit. Lalu dengan suara lantang, tulus, dan penuh getaran iman, Bilal mengumandangkan, "Allahu Akbar! Allahu Akbar! Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Saat kalimat itu terdengar ke seluruh penjuru kota, langit seakan hening. Burung-burung berhenti terbang. Orang-orang di pasar, di ladang, di rumah-rumah, berhenti dan menunduk. Itulah adzan pertama dalam sejarah umat Islam. Dan suara itu keluar dari dada seorang mantan budak yang dulu dianggap tak berharga. Namun hari itu, Allah memuliakannya. Rasulullah mengangkatnya. Dan seluruh umat mengikutinya. Setiap Bilal mengumandangkan adzan, Rasulullah tersenyum. Kadang meneteskan air mata. Karena bagi beliau, suara Bilal adalah suara keimanan yang paling jujur. Suatu malam, Rasulullah berkata, "Wahai Bilal, aku mendengar suara langkahmu di surga. Apa yang membuatmu begitu dekat dengan Allah?" Bilal menjawab dengan rendah hati, "Aku hanya menjaga wudu, ya Rasulullah. Setiap kali batal, aku segera berwudu, lalu sholat 2 rakaat. Begitu sederhana, tapi begitu dalam. Karena amal yang kecil, jika dilakukan dengan cinta dan ikhlas, bisa menggetarkan arsy Allah." Dan Bilal telah membuktikannya. Tangisan Bilal saat Rasulullah tiada. Hari itu langit Madinah muram. Awan-awan seperti tak ingin bergerak. Burung-burung tak berkicau. Dan bumi seakan tak sanggup menopang duka yang amat dalam. Rasulullah wafat. Dan Bilal yang selalu di sisi beliau. Bilal yang selalu memanggil umat menuju solat demi seruan Allah dan Rasulullah. Luruh ketika ia berdiri untuk mengumandangkan adzan di pagi pertama setelah wafatnya Rasulullah. Suara Bilal gemetar saat ia sampai pada kalimat, "Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Suaranya pecah. Tangisnya meledak. Bilal tak sanggup meneruskan adzan. Ia jatuh bersimpuh, memegang dadanya. Seakan jiwanya ikut terkubur bersama kekasihnya, Rasulullah. Seluruh Madinah menangis. Para sahabat tak kuasa menahan air mata. Karena bukan hanya Bilal. Seluruh umat kehilangan cahaya hidup mereka. Sejak hari itu, Bilal tidak pernah lagi mau mengumandangkan adzan. Ia merasa tak pantas lagi menyeru nama Rasulullah yang kini telah tiada. Ia berkata, "Bagaimana aku bisa menyebut nama beliau, sementara beliau tidak lagi menjawab panggilanku?" Bilal pun meninggalkan Madinah. Ia pergi ke Syam, Suriah, membawa serta luka yang tak pernah sembuh. Ia menghabiskan hari-harinya dalam ibadah dan jihad, tetapi hatinya selalu tertinggal di Madinah, di makam Rasulullah, tempat ia pertama kali merasakan cinta sejati kepada Allah dan utusannya. Hingga suatu malam, Bilal bermimpi. Ia melihat Rasulullah dalam keadaan tersenyum dan berkata, "Wahai Bilal, mengapa engkau tak datang menjenguk kami?" Bilal terbangun dengan tubuh gemetar. Air matanya mengalir deras. Dan keesokan harinya, ia kembali ke Madinah. Untuk terakhir kalinya, adzan terakhir yang membuat seluruh Madinah menangis. Ketika Bilal kembali ke Madinah setelah sekian lama, kota itu seperti hidup kembali. Berita tentang kedatangan Bilal tersebar cepat. Orang-orang tua, anak-anak, para sahabat, semua berhamburan keluar rumah. Bukan untuk menyambut seorang sahabat biasa, tapi untuk menyambut suara yang telah lama hilang. Hasan dan Hussein, cucu Rasulullah, berlari memeluk Bilal. Wajah mereka polos, tapi sorot matanya mengingatkan Bilal pada wajah kakek mereka, kekasih hatinya, Rasulullah Muhammad. Dengan suara yang bergetar, Hasan berkata, "Wahai paman Bilal, kumandangkanlah adzan seperti dahulu, seperti yang kakek kami dengar." Bilal diam. Dadanya sesak, matanya memerah. Tapi ia tidak bisa menolak permintaan dua anak yang begitu ia cintai. Anak-anak dari Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib, darah daging Rasulullah. Ia pun naik ke atas menara Masjid Nabawi. Tempat yang dulu biasa ia injak, kini terasa sangat tinggi dan berat. Lalu, dengan napas yang dalam, Bilal mulai mengumandangkan adzan. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Suara itu menggema. Orang-orang mulai berdiri.
Mata mulai basah. Asyhadu an la ilaha illallah. Orang-orang mulai menangis. Suara adzan ini sudah lama mereka rindukan. Dan saat Bilal sampai pada kalimat, Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, tangis pecah di seluruh penjuru Madinah. Tidak ada satupun yang tidak menangis. Para sahabat berpelukan, menggigil. Anak-anak menangis tanpa tahu sebabnya. Karena suara itu, suara Bilal, telah membuka kembali luka rindu kepada Rasulullah. Bahkan Bilal sendiri tak mampu menyelesaikan adzannya. Ia menutup wajahnya. Suara lirihnya tenggelam dalam isak tangis. Ia turun dari menara dengan langkah goyah dan hati yang tercabik. Hari itu, Madinah menangis bersama langit. Bukan karena duka, tapi karena rindu yang begitu dalam kepada sosok yang telah mengubah hidup mereka, Rasulullah. Dan Bilal telah menjadi jembatan antara rindu mereka dan langit. Langkah Bilal di surga, doa yang dijawab. Setelah hari itu, Bilal tidak lagi tinggal lama di Madinah. Ia kembali ke Syam, Suriah, membawa serta kerinduan yang tak pernah sembuh. Setiap sujudnya, setiap zikirnya, setiap hela nafasnya, semuanya menyebut satu nama, Muhammad, Rasulullah. Tahun demi tahun berlalu. Bilal menua. Tubuhnya melemah. Tapi hatinya tetap bersinar dengan cahaya iman. Hingga suatu malam, tubuhnya mulai menggigil hebat. Para sahabat di sekitarnya mulai menangis, karena mereka tahu, waktunya telah dekat. Bilal pun tersenyum. Ia berkata dengan suara lemah, "Besok, aku akan bertemu dengan kekasihku, Muhammad, dan para sahabat." Istrinya menangis terseduh. Tapi Bilal hanya terus tersenyum. Senyum yang paling damai sepanjang hidupnya. Gadan nalkal ahibbah. Muhammad wa hizbah. Besok, aku akan berjumpa dengan orang-orang tercinta, Muhammad dan pasukannya. Tak ada ketakutan dalam wajahnya. Yang ada hanya rindu yang akhirnya terjawab. Dan, saat fajar menyingsing, Bilal bin Rabah menghembuskan nafas terakhirnya. Suara adzan yang dulu mengguncang Madinah, kini berhenti di bumi, namun terus bergema di langit. Karena Rasulullah pernah bersabda, "Aku mendengar suara langkah kaki Bilal di surga, di depanku." Muslim. Subhanallah. Seorang budak, yang dulu disiksa karena satu kata, Ahad. Kini langkah kakinya menggema di surga. Karena yang menjadikan seseorang mulia bukan warna kulit, bukan nasab, bukan status, tapi keimanan dan kesetiaan kepada Allah dan Rasulullah. Dan Bilal telah mengajarkan dunia bahwa suara paling indah di bumi adalah suara yang mengajak manusia menuju Allah. Mus'ab bin Umair, syuhada yang mengorbankan segalanya untuk Allah. Dari anak sultan menjadi pejuang jalanan. Di Mekah, ada seorang pemuda yang begitu memesona. Namanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Ia bukan sekadar tampan, tapi juga paling kaya, paling harum, dan paling bergaya. Pakaiannya selalu mahal. Parfumnya paling mewah. Setiap langkahnya disambut kagum oleh para pemuda dan perempuan Mekah. Mus'ab adalah anak dari keluarga bangsawan Quraisy. Ibunya, Hunas binti Malik, adalah wanita paling berpengaruh. Ia dibesarkan seperti pangeran. Semua orang berkata, dialah putra terbaik Mekah, calon pemimpin masa depan. Tapi tak ada yang tahu, bahwa di balik pakaian sutranya, hatinya kosong. Sampai suatu hari, Mus'ab diam-diam menghadiri majelis rahasia. Majelis yang dipimpin oleh sosok lembut, tapi menggetarkan, Muhammad. Rasulullah menyampaikan ayat-ayat suci. Dan seketika itu juga, hati Mus'ab terguncang. Tangisnya pecah. Jiwanya seperti bangkit. Dunia mewah yang selama ini ia banggakan, seketika tak ada artinya. Lalu Mus'ab berkata dengan suara bergetar, "Aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya." Hari itu, seorang pangeran dunia berubah menjadi hamba akhirat. Tapi keislamannya tidak mudah. Ibunya murka. Harta warisannya dicabut. Pakaiannya dilucuti. Ia dikurung. Dihina. Diusir dari rumahnya sendiri. Namun Mus'ab hanya tersenyum. Dengan tubuh kurus, baju kasar, dan wajah penuh cahaya, ia berkata, "Selama aku punya Allah dan Rasulullah, apalagi yang kuperlukan dari dunia ini?"
Ia pun menjadi pengembara dakwah. Rasulullah mengutusnya ke Madinah sebelum hijrah untuk mengajarkan Islam. Dan tahukah kamu, Mus'ab lah yang pertama kali membawa Islam ke Madinah. Bukan tentara, bukan jenderal, tapi seorang anak muda yang dulunya dielu-elukan Mekah, kini menjadi pejuang sunyi, membawa kalam Allah ke hati-hati yang haus. Duta Islam pertama, pemuda yang membawa cahaya ke kota gelap. Setelah diutus oleh Rasulullah ke Madinah, Mus'ab bin Umair membawa misi yang tidak ringan, menjadi pembuka jalan bagi Islam di kota yang saat itu masih dipenuhi kegelapan, suku-suku yang saling berseteru, dan kebiasaan jahiliyah yang merajalela. Tapi Mus'ab tak punya pasukan, tak punya harta, tak ada perlindungan dari ibunya yang dulu sangat berkuasa. Yang ia miliki hanyalah Al-Quran dan keimanan. Namun justru karena itu, orang-orang Madinah mulai luluh. Mereka melihat wajahnya yang tenang, ucapan yang lembut, dan ayat-ayat suci yang dibacakan dari lisannya, menusuk hingga ke tulang. Mus'ab berdakwah dari rumah ke rumah. Ia tidak mengangkat senjata. Tapi setiap ayat yang ia sampaikan, bagaikan panah yang menembus hati. Banyak yang awalnya ingin membunuhnya, justru berakhir menangis dan masuk Islam. Salah satunya adalah Sa'id bin Mu'adz, pemimpin suku Aus yang awalnya menolak keras ajaran Rasulullah. Ia datang menghampiri Mus'ab dengan niat mengusirnya. Tapi Mus'ab hanya berkata, "Wahai Sa'id, dengarkan aku sebentar saja. Jika kau setuju, alhamdulillah. Jika tidak, aku tak akan memaksamu." Sa'id pun mendengarkan. Mus'ab membaca beberapa ayat Al-Quran, dan begitu ayat-ayat itu selesai dibacakan, mata Sa'id basah, dan tubuhnya gemetar. Ia bersyahadat saat itu juga. Dan hari itu, Islam mulai menyebar cepat di Madinah. Semua karena ketulusan satu pemuda yang meninggalkan dunia untuk akhirat. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Mus'ab telah menyiapkan seluruh kota untuk menyambutnya. Ia bukan hanya pendakwah, tapi duta Islam pertama, pembuka jalan cahaya di kota yang dulunya penuh kegelapan. Namun Mus'ab tidak pernah meminta pujian, tidak pernah berharap jabatan. Ia hanya ingin satu hal, cinta dari Allah dan Rasulullah. Itu saja sudah cukup. Perang Uhud, saat dunia mengabaikan, langit mengangkat. Hari itu, Uhud memerah. Tanahnya dilumuri darah para sahabat. Pasukan Quraisy datang membalas kekalahan mereka di Badar. Jumlah mereka jauh lebih besar, perlengkapan mereka lebih lengkap, dan semangat balas dendam mereka membara. Tapi Mus'ab bin Umair tetap berdiri gagah. Bersama Rasulullah dan para sahabat lainnya, ia berada di barisan terdepan. Tapi Mus'ab bukan hanya prajurit, ia memegang panji Islam. Dan dalam peperangan, pemegang panji adalah sosok kunci. Selama panji berdiri, pasukan tetap teguh. Bila panji jatuh, pasukan bisa kacau. Mus'ab tahu itu, tapi ia tak gentar. Satu demi satu pasukan Quraisy ia hadapi. Dengan semangat, dengan iman, dengan cinta. Dan ketika serangan balik terjadi, dan pasukan Muslim sempat terpecah, Mus'ab tetap bertahan. Lalu datanglah Ibnu Kuma'ah, seorang pejuang Quraisy yang melihat Mus'ab memegang panji tinggi-tinggi. Ibnu Kuma'ah berteriak, "Bunuh pembawa panji, buat Islam jatuh." Ia menebaskan pedangnya ke tangan Mus'ab. Tangan kanan Mus'ab terputus. Tapi Mus'ab segera memegang panji dengan tangan kiri. Ibnu Kuma'ah menebas lagi. Tangan kirinya pun terputus. Tapi Mus'ab masih memeluk panji dengan sisa lengannya dan dadanya. Ia terus berkata, "Muhammad itu hanyalah Rasul. Sudah berlalu Rasul-Rasul sebelum beliau. Jika beliau wafat atau terbunuh, apakah kalian akan mundur?" Lalu datang tebasan ketiga. Tubuh Mus'ab roboh. Panji pun jatuh. Tapi iman Mus'ab tidak pernah jatuh. Para sahabat yang melihat kejadian itu menangis. Sementara Ibnu Kuma'ah berteriak bahwa ia telah membunuh Rasulullah. Kebohongan itu menyesakkan suasana. Banyak sahabat yang sempat tertegun. Namun Mus'ab telah gugur sebagai syahid. Pemuda yang dulu hidup dalam kemewahan, kini mati dalam keadaan tak memiliki apapun, kecuali cinta kepada Allah dan Rasulullah. Tangisan Rasulullah di depan jasad Mus'ab. Setelah perang Uhud berakhir, Rasulullah berjalan menyusuri medan pertempuran yang sunyi dan pilu. Angin lembut membawa aroma darah syuhada. Tubuh-tubuh para sahabat gugur berserakan.
Sebagian hancur tak dikenali. Sebagian lain tergeletak dalam sujud terakhir mereka di dunia. Lalu Rasulullah berhenti. Langkahnya terhenti. Matanya menatap satu jasad yang sangat ia kenali. Itulah Mus'ab bin Umair. Tubuhnya tergeletak. Tangan kanan dan kiri sudah tak ada. Dadanya sobek. Wajahnya pucat, namun damai. Rasulullah menunduk di samping jasad itu. Air mata mulai jatuh. Beliau menangis. Tangisan seorang nabi. Tangisan seorang kakak. Tangisan seorang pemimpin. Tangisan cinta. Untuk pemuda yang telah menyerahkan segalanya demi Allah dan Rasulullah. Rasulullah memanggil para sahabat dan berkata, "Lihatlah Mus'ab bin Umair. Dahulu di Mekah, tidak ada yang lebih mewah hidupnya darinya. Tapi hari ini, lihatlah." Para sahabat menunduk. Mereka tak kuasa menahan tangis. Rasulullah kemudian meminta kafan untuk Mus'ab. Tapi sahabat-sahabat kebingungan. Karena kain kafan itu terlalu pendek. Jika ditutupkan ke kepalanya, kakinya terlihat. Jika ditutupkan ke kakinya, wajahnya terbuka. Akhirnya Rasulullah berkata, "Tutupkan kain itu ke kepalanya, dan tutuplah kakinya dengan rumput." Lalu Rasulullah mengangkat tangan. Dengan suara bergetar, beliau berdoa, "Ya Allah, rahmatilah Mus'ab. Aku bersaksi bahwa dia telah memenuhi janji kepadamu." Langit mendung. Bumi bergetar. Para sahabat menangis. Karena mereka tahu, yang terbaring itu bukan hanya syahid, tapi legenda iman. Pemuda surga yang tak punya kain kafan. Setelah Rasulullah berdiri lama di samping jasad Mus'ab, beliau memalingkan wajahnya ke langit. Matanya basah, dadanya bergemuruh. Dan dengan suara yang berat, beliau berkata kepada para sahabat, "Di antara manusia, ada yang menyerahkan hidupnya untuk Allah. Maka Mus'ab termasuk dalam golongan itu." Bayangkan, Mus'ab bin Umair, pemuda yang dulu memakai pakaian termahal di Mekah, kini dikuburkan hanya dengan selembar kain pendek dan rumput kering. Tapi tahukah kamu, nama Mus'ab harum sampai ke langit. Ia tidak meninggalkan warisan, tidak meninggalkan rumah, tidak meninggalkan keturunan. Tapi ia meninggalkan jejak, yang menghidupkan jutaan hati sampai hari ini. Dan Rasulullah bersabda, "Barang siapa mencintai Mus'ab, maka ia mencintai kebenaran." Karena Mus'ab telah memilih akhirat dibanding dunia. Setiap kali kita menyebut nama Madinah sebagai kota Nabi, kita tidak boleh lupa, siapa yang membuka jalan bagi Islam di sana? Mus'ab. Setiap kali kita mendengar kisah perang Uhud, kita tidak boleh lupa, siapa yang tetap memegang panji Islam sampai napas terakhir? Mus'ab. Dan setiap kali kita merasa kehilangan dunia, ingatlah Mus'ab, yang kehilangan segalanya, namun mendapatkan segalanya di sisi Allah. Ia bukan sekadar pemuda. Ia adalah definisi pengorbanan sejati. Dan kelak, ketika surga dibuka, langkah pertama yang terdengar memasuki taman abadi itu, adalah langkah-langkah para syuhada seperti Mus'ab, dengan wajah penuh cahaya, tanpa pakaian dunia, tapi diselimuti kemuliaan yang abadi. Kesimpulan, teman-teman tercinta, setelah mendengar kisah Abu Bakar, Umar, Ali, Bilal, dan Mus'ab, apa yang kita rasakan? Mereka bukan orang biasa, tapi mereka juga manusia seperti kita. Yang membedakan mereka hanyalah iman, keberanian, dan cinta mereka kepada Allah dan Rasulullah. Mereka rela kehilangan segalanya, demi satu hal, ridha Allah. Maka mari kita bertanya dalam hati, sudahkah kita mencintai Islam seperti mereka? Semoga kisah ini membuka hati kita, menyalakan semangat kita, dan membuat kita ingin menjadi bagian dari umat yang sama, yang kelak akan bersama mereka di surga Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau kamu tersentuh. Dan buat kamu yang belum subscribe, gabunglah bersama kami menyebarkan kisah Islam yang menyentuh jiwa dan menyinari hati. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.